Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Jadi di video kali ini saya bakal melanjutkan kembali pengerjaan proyek dari mata kuliah Jaringan Komputer 2. Sebelumnya di video kemarin kita tuh udah selesai mengkonfigurasi router NAT yang pertama ini. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutkan lagi ke router NAT yang kedua, 3, dan juga 4. Kemarin kita juga sudah berhasil ya, kita sudah tes konfigurasi kita berhasil atau tidaknya. Sekarang mungkin kita langsung bakal lanjutkan saja konfigurasi ke router NAT 2. Kita langsung buka aja router NAT 2 nya, kita ke tab CLI, lalu kita enable, masuk ke configure terminal. Nah, kita langsung saja masukkan IP untuk setiap interface yang ada. Kita ke sini dulu, itu interface G0/0/0/0. IP address-nya kita masukkan 172.168.1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 .
Sebelumnya kita di sini bakal tambahin IP not outside juga, dan terakhir kita no shutdown. Jadi di sini kita masukkan ke interface G0/0/0. Di sini kita berikan IP, sesuaikan dengan network yang sudah ditentukan. Di sini saya punya 53, karena di seberang sudah pakai 53.1, jadi di sini kita pakai 53.2. Jadi terus di sini ini kan interface yang mengarah ke jaringan luar ya, ke luar sini. Jadi di sini saya aktifkan, saya tandai sebagai IP not outside untuk interface yang ini. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini, kita tinggal ketik aja IP not outside seperti itu. Terus yang terakhir kita aktifkan interface-nya dengan perintah no shutdown. Nah, sekarang kita lanjut lagi sebentar. Kita lanjut lagi. Kita ke interface G0/2/0 yang ini, itu IP-nya kita masukkan 51.2. Terus di sini kita tambahkan juga IP not outside. Terus kita no shutdown. Jadi interface ini bakal kita jadikan jalur WAN kedua, fungsinya sebagai jalur cadangan ya, kalau misalnya jalur yang utama tadi yang ini itu bermasalah. Jadi di sini kita tetapkan dengan IP not outside. Kalau udah, kita ke interface yang ke dalam, yang ini INT G0/1/0, IP-nya di sini kita gunakan IP-nya itu 192.168.20.1. 192.168.20.1 IP not inside, no shutdown. Kita tunggu bentar. Nah, interface ini dia akan mengarah
ke jaringan lokal ya. Sini saya berikan IP seperti ini, 192.168.20.1 sebagai gateway dari gateway ke multi-layer switch sini. Terus saya juga tandai interface ini dengan IP NAT inside, artinya nanti semua IP dari interface ini akan diterjemahkan oleh NAT saat keluar ke WAN, keluar sini. Terus kita lanjut lagi, kita konfigurasikan, kita exit router OSPF 1, kita aktifkan OSPF nya, kita locknya juga, lock agensinya jangan lupa. Terus kita masukkan perintah redistribute static subnet seperti ini. Lalu kita masukkan networknya yang di sini tadi 172.1.17 ya, titik 53.0.0.0.255 area 0. Terus 51.0. Lalu kita masukkan perintah default information originate seperti ini. Terus kita exit. Untuk perintah redistribute static, mana sih tadi? Oh, ini static subnet, itu dia digunakan agar router static itu ikut masuk ke OSPF. Terus perintah yang default information originate ini dia berfungsi untuk menyebarkan default route ke perangkat lain. Terus sekarang kita bakal lanjut lagi, kita bakal buat ACL untuk IP yang akan di NAT. ACL ini dia nanti bakal menentukan IP mana saja yang boleh diterjemahkan oleh NAT. Langsung aja kita masukkan konfigurasinya. Di sini kita masukkan perintah access list 1 permit 192.168.0.0.0.255.255. Terus kita IP NAT inside source list 1, interface gigabit ethernet 0/0/0 overload seperti ini. Lalu kita IP access list extended kita block 1 to LAN seperti ini. Kita masukkan di IP ini 192.168.0.0.0.255.255. Terus kita masukkan permit IP ini kita exit. Terus kita lanjut lagi. Sebelumnya tadi kita bahas dulu sedikit yang perintah ini. Jadi perintah ini adalah inti dari net overload ya. IP dari ACL1 akan diterjemahkan menjadi IP interface G0/0/0 ini. Kata overload kan berarti banyak IP lokal, dia boleh menggunakan satu IP public dengan nomor port yang berbeda seperti itu. Terus di sini IP access list
extended block 1 to LAN, terus kita masukkan IP, deny IP any-nya segini, terus kita permit IP any. Jadi ACL ini berfungsi dia untuk mengamankan jaringan lokal, jadi semua traffic dari luar yang menuju IP lokal itu bakal ditolak, tapi traffic lain tetap diizinkan supaya koneksi keluarnya tidak terganggu. Nah, sekarang kita bakal lanjut untuk menerapkan ACL ke interface 1. Kita masuk ke interface G0/0/0. Kita masukkan perintah IP access group, kita tap aja, lalu kita tambahkan ini block 1 to LAN, terus kita tambahkan perintah in, terus kita ke interface G0/2/0 ini, kita masukkan perintah yang sama juga, yang IP access group ini. Kalau udah, sekarang kita lanjut, tapi sebelumnya di sini ACL dipasang pada arah masuk ya di interface 1. Dengan begitu nanti traffic dari luar dia bakal difilter sebelum masuk ke jaringan lokal, seperti itu. Terus kita lanjut lagi, di sini kita masukkan perintah IP root 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.20.2. Terus bentar, kalau udah kita masukkan lagi, kita ganti jadi 2.0, terus 3.0. Kalau udah, kita IP root lagi 0.0.0.0.0.0.0 4 kali 172.17 ya. Bentar, 17, terus kita masukkan IP yang di sini tadi kan ini 53 sama 51, berarti 51 sama aja 1, terus 53 1, dan di ujung kita tambahkan 10. 172.17.5153, bener nggak IP kita? 51.53. Lalu sekarang kita lanjut lagi, kita bakal ke switch layer 3 ke sebelah sini. Jangan lupa untuk tambahkan power supply di sini. Punya saya udah, jadi kita langsung aja lanjut. Sebelumnya tadi di sini saya lupa untuk ganti hostname-nya. Kita ubah dulu deh hostname-nya jadi r-nat min 2 ya, 2. Nah, di sini configure terminal, hostname-nya msl3 min 2. Kita sekarang bakal buat VLAN 10 dengan nama name VLAN 10, terus
VLAN 20, name-nya VLAN 20 juga. Terus VLAN 30, name-nya VLAN 30 juga. 30. Nah, terus sekarang kita bakal kasih IP. Kita exit. Kita kasih IP di interface VLAN 10. IP-nya IP address 19 sebentar. IP address 192.168 1.1.255.255. Aduh. Bentar. Terus kalau misalnya di sini tuh kita sebenarnya nggak apa-apa, nggak no shutdown karena dia udah otomatis up. Sekarang kita lanjut ke VLAN 20. Kita IP-nya 2.1 192.168.2.1. Udah, terus kita lanjut ke VLAN 30. IP-nya berarti di sini 3.1. Lalu sekarang kita ke interface VLAN interface VLAN 1. Kita tambahkan juga, meskipun tadi di sini di luar tulisannya cuma ada VLAN 10, 20, 30, tapi kita harus tambahin juga VLAN 1 di sini. Bentar. IP address-nya berarti di sini kita pakai 20.2. Kayak gini. Kalau di interface VLAN 1 kita harus masukkan perintah no shutdown supaya interface-nya up. 192.168.22. Nah, sekarang berikutnya kita masukkan perintah IP routing kayak gini. Lalu sekarang kita ke interface G0/1 ke interface ini ya. Nih. Bentar. Ke sini sama ke sini nanti. Itu kita switch port mode terang. Switch port mode terang. Switch port sebentar. Terang allowed VLAN 10, 20, 30. Terus ke interface G1/0/2 kita switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30. Bentar, terus kita exit. IP root 0/0/0/0/134.168.20.1. Terus kita N, kita WR. Sekarang kita geser ke switch layer 2 yang ini ya, yang pertama. Terus kita configure terminal, kita buat VLAN 10. Kita kasih nama kayak biasa ya. Namanya kita samain, harus sama. VLAN 10. Terus kita buat VLAN 20, namanya juga VLAN 20, 30, 30. Kalau udah, kita ke exit dulu, terus interface
range fast Ethernet 0/1 sampai 8 itu kita switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 10. Lalu berikutnya kita exit, kita ke interface Ethernet dengan range 0/9 sini sampai 16 ya. Kita switch port mode akses, switch port akses VLAN-nya VLAN 20. Terus kita ke range 0/17 sampai 24, switch port mode akses, switch port VLAN 30 kalau di sini. Sebelumnya di sini saya mohon maaf apabila videonya berisik atau ada suara lain selain suara saya, dikarenakan ini di rumah saya sedang hujan, jadi saya takut video ini jadi berisik nanti. Terus sekarang kita lanjut lagi, kan udah nih. Bentar. Nah, sekarang kita ke exit dulu. Terus kita ke interface G0/1 switch port mode terang ya, untuk yang interface ini, karena dia ngarah ke multi layer switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30. Nah, kayak gini. Lalu kita end, terus kita lanjut lagi. Jangan lupa untuk di save ya, saya takutnya mati. Di WR, terus di sini kita lanjut ke switch yang ini. Konfigur terminal, kita buat VLAN 10 dengan nama VLAN 10 name. VLAN 20 namanya VLAN 20. Terus kita switch exit dulu, terus kita ke interface range F0/1 sampai 8. Ini kayak switch yang sebelumnya, kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, mode. Bentar. Oh, kita switch port mode akses, terus switch port akses VLAN 10. Nah, baru bisa exit. Kita ke range, bentar. Tadi kan 8, berarti 9 sampai 16. Terus switch port mode akses, switch port akses VLAN 20 di sini. Terus kita ke range yang berikutnya, berarti 2 di sini 17 ya. Terus kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kalau udah, kita ke interface G0/1 switch port mode terang, switch port terang allowed
VLAN 10, 20, 30, terus kita N, kita WR. Seperti itu. Cek dulu. Baik, di sini kita bakal lanjut lagi konfigurasinya. Di sini saya tadi kepotong karena saya ganti posisi kamera dulu. Karena tadi saya baru sadar kalau misalnya kamera saya gelap, jadi saya pindah ke tempat yang lebih terang. Nah, sekarang tadi kan kita udah nih konfigurasi di dua switch yang ini. Sekarang kita bakal konfigurasi PC ya yang ada di sini. Sebelum kita konfigurasi IP, kita bakal hubungkan dulu dari switch dia FA01 terus FA09 ke sini, terus FA17 ke sini kayak gini. Untuk IP-nya kita sesuaikan dengan yang sudah saya tuliskan di sini. Kan ini 110 ya. Kita langsung aja konfigurasi. Kita ke desktop IP configuration. Kita masukin IP-nya, subnet masknya segitu. Default gateway-nya 192.168.1.1 ya. Terus untuk DNS server kita masukkan IP-nya si server DNS public 2.30.00.10. Kalau sebar kita cek dulu, saya lupa IP-nya di sini berapa ya. 30.00 30.00.10 betul. Sekarang kita lanjut ke sini, ke PC yang ini. Kita ke desktop, ke sini IP-nya berarti di sini 2.10 ya. Bener nggak? Di sini ya 2.10. Kita enter aja. Terus kita masukkan default gateway-nya berarti 192.168.2.1. Terus di sini kita jadikan 30.0.0.10. Kalau udah, kita ke PC berikutnya, desktop IP configuration 3.10. Berarti ini di sini 3.1, lalu di sini DNS servernya 30.0.0.10 kayak gini. Dan sekarang kita bakal hubungkan juga yang switch di bawah di sini dari FA0C1 ke PC sini. Itu dia pas Ethernet 0 ya, cuman ada port itu juga sih. Terus 7, maaf salah, 9 F0/9 ke PC ini, geser dikit. Terus dari PC ini 17 0/17. Nah kayak gini. Kalau udah, kita masukin lagi IP-nya kayak yang udah saya taruh di luarnya ini, udah saya tuliskan. Kita ke desktop IP configuration, enter, kita masukin default gateway-nya. DNS servernya di sini kita pakai yang DNS server public 1, dia IP-nya 40.40.10 kayak gini. Terus di sini, aduh salah, ini maksudnya di IP yang di sini kita masukin juga IP-nya, enter. Di sini 40.10 kayak gini. Kita lanjut lagi ke PC berikutnya.
Di sini kita udah selesai ya konfigurasi NAT-nya untuk yang di router NAT 2 ini. Untuk tes koneksinya mungkin sebentar kita bakal coba. Kalau di laptop saya ini, device yang saya pakai itu kalau misalnya kita habis konfigurasi, dia nggak bisa langsung di ping di saat itu juga. Jadi kayak harus ditunggu dulu beberapa saat. Kalau misalnya kita langsung ping habis konfigurasi, dia violet seperti itu. Cuman kalau misalnya udah ditunggu agak lamaan dikit baru bisa seperti itu. Ini kita coba tes ya. Ping dari PC sini keluar successful, ke region 1 sukses, ke region 4 sukses, region 2 sukses. Kita coba ping ke server dari PC yang ada di router NAT 2 ini, kita ke tri.com bisa, terus ke iet.com bisa, dan server public 2 juga bisa, terus DNS server public 1 bisa. Nih ya, sukses. Bisa dilihat di bagian sini, successful. Terus kalau misalnya kita coba ping manual deh, kita coba ping manual. Kita buka command prompt, ping 10.0.0.10. Aduh, salah. Bisa dilihat di sini reply from dan TTL. Terus kita bakal coba akses DNS-nya. Kita lihat bisa apa? Di sini nge-lag, not responding laptop saya. Tunggu sebentar. iet.com. Kita tunggu dulu, dia memakan beberapa waktu ya, nggak bisa langsung muncul kalau di. Nah, di sini udah muncul, kita bisa ya akses server yang ada di sebelah kiri ujung dari dalam NAT. Oke, sekarang berarti konfigurasi NAT kita yang kedua itu udah berhasil. Kita tutupin dulu tabnya, nah, banyak banget yang kebuka. Kalau udah, sekarang kita bakal lanjut lagi ke router NAT 3. Untuk konfigurasinya sama aja kayak di router NAT yang sebelum-sebelumnya. Enable. Bentar. Terus kita configure terminal. Terus kita ke interface G0/0/0, kita masukkan IP address-nya 172.19. Kenapa 19? Karena kita bakal pakai network yang sama kayak di router yang seberangnya. Ya, untuk router yang seberangnya kan masih di region 4. Nah, jadi kita pakai networknya 172.19. Nah, titik 19.50 titik 255. Aduh, salah. 0 maksudnya. Kurang 0. Terus no shutdown. Di sini saya lupa untuk tambahkan IP NAT outside ya, karena dia kan arahnya ke jaringan yang luar, jadi kita NAT outside seperti itu. Terus kita ke interface
G0/2/0 IP-nya berarti di sini kita pakai 52.2 IP not outside juga, dan kita no shutdown kayak gini. 52 ya, benar, takutnya salah. Terus kita ke interface yang arahnya ke dalam, ini interface G0/1/0, IP-nya di sini bentar. Kita pakai 192.168.20.31. Terus IP not inside, terus no shutdown kayak gini. 20.1.30.1 ya. Terus sekarang kita ke exit dulu, router OSPF1, lognya kita hidupin, redistribute static subnet, kita masukin networknya 172.19.50.0 255 area 0, bener nggak IP-nya? 172.19.50.0, terus 52.0. Setelah itu kita default information originate, terus kita exit dulu, kita ke access list 1 permit 192.168.0.0.0.255. Oh, salah, ada ini. Terus IP not, bentar, IP not inside source list 1 interface, bentar, interface gigabit ethernet 0/0/0 overload. Untuk penjelasannya kayak yang di router 2 tadi ya, dia sebenarnya tuh konfigurasinya tuh sama-sama aja, gitu-gitu aja, cuma mungkin bedanya ada di IP ya, karena kan portnya beda, jadi tentu IP-nya beda. Kita masukkan extended block 1 to LAN kayak gini. Terus kita masukkan deny IP any, bentar, IP any 192.168.0.0.0.255. Terus permit IP any. Untuk konfigurasinya ini jangan sampai ada yang salah ya, nanti kalau misalnya salah konfigurasi kita gagal nanti ya. Terus kita exit, terus kita ke interface G0/0, kita IP access group ini kan kita ke, bentar, kita salah IP saya, maaf, salah interface. Bukan G0/0 ya, tapi G0/0/0. Terus IP, sebentar, IP access group ini kita copy aja, yang block 1 to LAN ini kita, terus kita tambahkan perintah pin. Terus ke interface G0/1/0
/2/0, sesuaikan ya. Bentar. Terus kita masukin perintah yang sama kayak tadi. Terus sekarang kita IP root 192.168.1.0.255.255.255.192.168.30.2 30.2. Terus sekarang ini diubah jadi 2.0 dan kita masukkan juga IP root untuk 3.0 kayak gini. Kalau misalnya udah, terus kita masukkan perintah IP root 0 kayak gini, 172 19. Aduh, terus kita masukkan nah ini 172.19.52 sebar 172.19.52 titik 1, terus 50 in salah 10 maksudnya kayak gini 50.52. Terus kita lanjut ke switch layer 3 ini WR. Nanti aja kita ke switch layer 3 sini. Enable configure terminal, terus kita buat VLAN 10. Kita ubah hostname nya dulu, hostname msl3-3. Di sini belum diubah hostname nya. Kita lanjut lagi, udah hostname nya, kita baru buat VLAN 10 name VLAN 10. Aduh, kayak gini. Terus kita bakal kasih IP, kita masuk ke interface VLAN 10, kita kasih IP nya IP address 192 maaf 168.1.1. terus kalau ini nggak di no shutdown juga nggak apa-apa, kita ke interface VLAN 20, IP nya 2.1, terus ke VLAN 30, IP nya 3.1. Kalau udah, kita di sini juga tambahkan
VLAN 1 ya. IP-nya di sini dia 192.30.2. Kayak sebentar, 192.168.32 ya. Terus yang di sini baru di no shutdown supaya dia up. Terus sekarang kita exit IP routing, kita ke interface G1/0/1, kita switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30. Terus kita ke G1/0/2 ya, kita switch port mode terang juga, dan kita switch port allowed VLAN 10, 20, 30. Terus kita exit, kita masukkan perintah IP root 0.0.0.0.192.168.30.1. Terus kita N, kita WR deh. Kita sekarang ke switch layer 2 yang ada di sebelahnya. Kita masukkan, ini konfigurasinya sama banget kalau untuk di semua VLAN yang ada ya. Kita hostname-nya kita ubah jadi 123456. Nanti sebentar. Di sini. Wah, ternyata belum dikasih hostname semua. Sekarang kita coba kasih hostname dulu ya. Mumpung saya ingat, nanti saya lupa. Di sini SW1 udah. Di sini SW2 udah. Kita ke sini, SW3 kita ke sini, SW4. Nah, sekarang kita bakal konfigurasi. Kita bakal buat VLAN 10 dengan nama VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Terus kita sekarang masuk ke, kita keluar dulu, interface arrange fast ethernet 0/1 sampai 8. Kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Terus kita ke range 9 sampai 16. Bener nggak? Ya. Kita ke 9 sampai 16, switch port mode akses, switch port yang ini VLAN 20. Sini range-nya berarti 17 sampai 24. Switch port akses mode akses VLAN di sini 30. Terus kita ke interface G0/1 ya, yang ngarah ke switch layer 3. Itu kita switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 10, 20, 30. Terus kita N dan kita WR. Kita lanjut ke switch
Berikutnya di sini sebelum saya lupa kita kasih hostname-nya. Hostname-nya tadi SW5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti. Terus kita buat VLAN. Name-nya VLAN 20, VLAN 30. Terus kalau misalnya udah, kita exit interface range F0/1 sampai 8, switch port mode akses, switch port akses VLAN 10, terus ke range 9 sampai 16, switch port mode salah, switch port mode akses, switch port VLAN 20 kalau di sini. Terus kita ke range berikutnya, berarti 17 ya, sampai 24. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30 kalau di sini. Nah, sekarang terus terakhir kita ke interface G0/1 di sini ya, yang arah ke multilayer switch itu harus kita terang. Switch port mode terang, switch port akses VLAN 10, 20, 30. Salah. Language-nya lupa. Terus kalau udah kita N, kita WR. Udah konfigurasi kita gitu aja. Sekarang kita bakal sambungkan PC-nya menggunakan kabel straight dari sini, berarti F0/1 ya, ke ini ke sini, terus 0/9, aduh salah, 0/9 ke sini, terus yang terakhir FA0/17 ke sini, kayak gini ya. Sekalian deh yang bawah, aduh, dari sini F0/1, terus ke dari sini F0/9, terus dari sininya 17 ya, F0/17 kayak gini. Kayak gini. Kalau udah, sekarang kita bakal kasih IP sesuai dengan yang udah saya tandain. Kita buka PC-nya, desktop, IP configuration,
Default gateway-nya 192.168.1.1. Untuk DNS server kita masukkan 30.00.10 ya. Ini punyanya DNS server public 2 kalau nggak salah. Ya. Terus ke sini ini 2.10. 2.10 default gateway-nya berarti 2.1 ujungnya. Di sini 30 10. Terus kita lanjut lagi ke sini. Salah. 3.1 baru ini 30.00.10. Kita ke bagian yang sini ya, bawahnya. Ini IP-nya kita gunakan, kita tutup dulu supaya nanti nggak nge-lag kayak gini. Terus di sini IP-nya ini kita masukin aja langsung. Di sini DNS server punyanya DNS server public 1 kayak gini. Kita lanjut ke sini. Kayak gini. Kita lanjut terakhir. Salah. Berarti di sini 3.20. Udah. Save dulu, takut lag. Kita cepetin soalnya bentar. Di sini dia not responding. Kita tunggu dulu bentar. Kalau udah, kita coba dulu. Kalau misalnya nggak bisa, berarti harus ditunggu lagi ya. Si pilot. Di sini dia untuk tesnya dia masih pilot, mungkin kita harus tunggu dulu ya beberapa saat, soalnya biasanya memang saya begitu, ketika kita baru konfigurasi itu nggak bisa langsung di ping, jadi kayak harus ditunggu dulu gitu. Kita langsung aja sambil nunggu, kita config nih di router NAT terakhir. And sebentar kita cek dulu kerekam apa enggak. Ini udah. Kita ke sini tadi, kita configure terminal.
terus interface G0/0/0. Di sini kita kasih IP address 172.19.53.2 sabar, IP NAT outside dulu, jangan lupa outside. Nah kayak gini baru no shutdown. Ke sini ya, tadi 19.32. Sekarang kita ke sini. Salah. INT G0/2/0. Terus kita masukkan IP-nya. Di sini 51.2. Terus kita IP NAT outside juga, karena dia kan ngarah ke luar dari jaringan ya. Kayak gini. 51 nggak kelihatan. Kalau udah, kita ke interface yang ini, yang di dalam, ke arahnya ke dalam maksudnya. Itu G0/1/0. IP-nya kita masukkan 192.168.41. Terus di sini IP NAT inside, jangan lupa. Baru no shutdown. IP NAT outside, inside. Oke, kita exit dulu. Router OSPF1 redistribute static subnet. Kita masukin networknya 172.19.51.0.000, salah, 255, area 0 dan punya 53.0. kayak gini. Kalau udah kita default information originate, kita X, kita access list. Bentar, access list 1 permit 192.168.0.0. Aduh, bentar. Titik 0 255 192.168. Terus kita IP NAT inside source list 1 interface gigabit ethernet 0/0/0 overload kayak gini. Kita tambahin extendednya IP access list extend. Terus kita block 1 2 LAN kayak gini. Terus di IP ini 192.168.0.0 spasi 0.0.255 kayak gini. Terus permit IP any X. Terus kita ke interface G0/0/0 sini ya, berarti kita IP access group yang ini tadi kita copy aja. Aduh, sabar. Kita copy
lalu kita tempel ke sini kayak gini, dan kita tambahkan perintah in ujungnya kayak gini. Terus ke interface G0, aduh salah, mana ya, ini G0/2/0. terus kita masukin sama nih IP access group, mana sih, bentar, ini kayak gini. Terus kita exit IP root 1.0.255.255.255.0.168.40.2. Salah 2. Terus kita sebar 192.168.1.0.255.255. Oke, sekarang kita buat untuk 2.0 dan 3.0 kayak gini. Kalau udah IP root 0.0 kayak gini, 172 kita sesuaikan 19. Tadi IP-nya ada berapa aja? Ada 53 sama 51. 19 kan tadi, sebentar, iya 19 51.1 terus 53.1 kita tambahkan 10. Lalu setelah itu kita N dan kita WR. Sekarang kita pindah nih ke multi layer switch. Kita coba yang di sini udah bisa apa belum? Masih belum bisa. Ini bukan salah konfigurasi ya, tapi emang di laptop saya emang kayak gitu, dia harus kayak nunggu dulu gitu baru bisa di ping. And configure terminal. Terus sekarang kita bakal buat VLAN dulu, VLAN 10, name-nya VLAN underscore 10, salah, VLAN 20. Kalau udah, kita kasih IP, interface VLAN 10, IP address 192.168.255.255.0 terus VLAN 20. Aduh salah, ini no. Kalau ada salah konfigurasi kita tinggal tambah aja tuh no di depan komennya. Terus ini 20 ya, bukan 120. IP nya kita kasih 2.1. terus kita ke VLAN 30, IP nya 3.1 kayak gini, 1.1, 2.1 sama 3.1. Terus sekarang kita juga tambahkan VLAN, interface VLAN 1 ya. Terus di sini IP-nya kita pakai 192.168.42. Iya, betul. Nah, kalau yang ini kita harus shutdown. Ini saya mohon maaf ya apabila suaranya agak berisik karena lagi hujan di rumah saya. Terus sekarang kita IP routing kayak gini. Terus kita ke interface
G1/0/1 kita switch port mode terang ini ya, switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 10, 20, 30. Terus kita ke interface G1/0/2. Di sini kita switch port mode terang juga kayak gini, dan kita switch port allowed VLAN 10, 20, 30. Ya, tunggu bentar sampai lognya muncul. Udah, kita skip aja dulu. Terus IP root 1 sebar kurang 192.168.40.1 kayak gini. Terus kita N TWR. Nah, di sini saya belum ganti hostname, maaf, saya sering lupa kasih hostname-nya. MSL3-4 kayak gini. Dah. Sekarang kita ke switch layer 2 yang ini. Kita enable configure terminal, hostname-nya SW7. Terus kita sekarang buat VLAN 10, namanya VLAN 10, VLAN 20. Terus sekarang kita ke interface range F0/1-8. Kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Terus kita ke F0, berarti sini 9 sampai 16 kayak gini. Kita switch port mode akses, switch port VLAN 20. Terus kita ke range 0/17 sampai 24. Kita switch port mode akses, switch port akses VLAN salah, VLAN 30 harusnya. Kayak gini. Kalau udah kita kita exit dulu. Kita ke interface G0/1 ini ya, ke sini. Kita switch port mode terang, jadi interface yang terhubung ke layer 3, switch layer 3 itu harus di mode terang. Terus sekarang switch port allowed terang, allowed VLAN 10, 20, 30 gini, baru N dan kita WR. Terus kita lanjut ke sini, ke switch yang ini, and configure terminal, hostname-nya SW8. Terus sekarang kita buat VLAN 10, namanya VLAN 10, 20. Kayak gini. Kalau udah, kita interface range F0/1 sampai 8, switch port mode akses
access, switchport access VLAN 10. Terus kita ke range 9 sampai 16. Switchport mode access, switchport access VLAN 20. Range 17 sampai 24. Switchport mode access, switchport access VLAN 20. Salah, 30. Maaf. Aduh. 30 kayak gini. Setelah itu kita ke interface G0C1 lagi ya. Kita switch port mode terang, switch port terang load VLAN load VLAN 10, 20, 30 kayak gini. Kita kita WR. Udah, sekarang di sini udah bisa apa belum ya? Bentar. Kita lanjut aja dulu. Ini F0/1 kayak gini, pakai kabel straight. Terus di sini 9, terus flash Ethernet 0/17 kayak gini. Bawahnya juga sekalian bentar ya, sekalian saya susun supaya kelihatan rapi. Kalau udah kayak gini, kita sekarang bakal kasih IP nih si PC-nya. IP-nya kayak gini ya, kita samain. Desktop IP configuration, default gateway-nya 1.1. Di sini kita masukin DNS dari IP dari DNS server public 2. Sini IP-nya 2.10. Bentar. 2.1 terus 30 10 kayak gini. Tadi di mana ya? PC 19. Tadi di sini 2.10. Sekarang di sini.
3.10. Kayak gini. Terus kita berikutnya kita masukkan IP juga. Untuk yang di sini kita menggunakan IP dari DNS server public 1 kayak gini. Ini 40 10 terakhir 3.20. default gateway-nya berarti 3.1. Di sini 40.10 sudah. Nah, di sini kita sudah selesai untuk mengkonfigurasi semua router NAT, atau kita sudah konfigurasi NAT overload untuk di bagian yang kanan sini. Udah kasih IP juga, terus kita sudah buat VLAN-nya, udah konfigurasi multi layer switch-nya juga. Dan tadi untuk tesnya kita tadi untuk yang router 2 NAT 2 sama NAT 3. NAT 2 kan tadi kan udah. Baik, di sini sekarang kita bakal coba untuk tes koneksi ya, apakah konfigurasi NAT kita itu berhasil apa enggak. Nah, di sini kita bakal coba ping dulu. Dari dalam tentunya harus bisa di-ping ke luar. Bisa dilihat di sini sukses ya. Terus kita ke region 3 sukses, region 2 sukses, terus region 1 udah berhasil kita ping semuanya. Terus ini bisa dilihat di sini tadi ya. Terus sekarang kita bakal coba apakah dia bisa di-ping dari luar atau tidak. Harusnya dia nggak bisa di-ping dong, karena kita udah konfigurasi NAT. Pilot dari region 4 juga pilot dari region 1, terus dari region 2. Nih, bisa lihat di sini bahwa ketika kita ping dari luar ke bagian dalam sini itu nggak bisa pilot. Artinya di sini konfigurasi NAT kita sudah berhasil. Terus sekarang kita bakal coba DNS. Kita buka web browser dari PC. Terus sebentar. Kita ketikkan DNS-nya iet.com. Kita go. Terus sambil nunggu muncul, kita geser dulu ke PC berikutnya. Kita tes juga biar nanti munculnya sekalian. Kita nggak perlu nunggu lama. Tadi kan iet. Sekarang kita bakal nyoba TRI. Kita tunggu bentar. tri.com. Sini kita go. Kita lihat yang tadi udah bisa. Nah, bisa dilihat di sini kita udah bisa akses DNS-nya iet dari PC yang berada di router NAT 3.
Terus yang tadi satunya yang di tempat TRI ini bisa dilihat juga bisa ya. Jadi untuk konfigurasi NAT di router yang ketiga kali ini itu kita sudah berhasil. Sekarang kita tes keberhasilan di router NAT yang keempat. Kita coba ping ke region 4 sebentar. Nih sukses ya. Terus kita ke region 2 deh, kita coba sukses. Terus kita coba ke region yang atas, yaitu region 3. Terus kita coba ke region 1. Kita geser ke region 1 kayak gini. Bisa dilihat di sini successful. Terus sekarang kita coba ping dari luar ke dalam. Harusnya nggak bisa ya, harusnya violet. Terus nih bisa dilihat violet itu dari region 4. Terus kalau misalnya kita ping dari region 3 violet juga. Terus kita coba dari region 2 belum violet. Terus dari region 1 juga kita lihat, tunggu bentar, dia gagal ping. Oke, NAT kita di sini sudah berhasil ya. Sekarang kita bakal coba untuk akses DNS dari server. Kita buka web server di desktop PC. Tunggu sebentar, agak nge-lag. Kita bakal coba punya iet.com. Kita tunggu, kita ke PC yang lain. Selagi menunggu, kita coba yang tri.com. Bisa atau enggak untuk kita akses? Sebentar. Ini kita yang di sini kita coba akses tri.com. Kita go. Nih bisa dilihat di PC yang tadi kita coba akses DNS dari iet.com udah bisa ya. Sekarang kita tunggu dari yang tri.com. Bisa dilihat bahwa di tri.com DNS-nya juga bisa kita akses. Jadi untuk video kali ini kita sudah berhasil mengkonfigurasi semua NAT overload dan semuanya juga udah bisa akses DNS, bisa ping keluar tapi tidak bisa di ping dari luar. Jadi konfigurasi kita di sini sudah berhasil. Mungkin di next video kita bakal konfigurasi yang bagian bawah sini. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.